orang yang disantet mesti harus percaya. Ketika gak percaya, zaman dulu Belanda itu wis diswanteti kabeh. Salah satu Belanda gak mempan disantet karena mereka gak percaya. Gak percaya. Dasar bagus para sukantan polayu Mas sesodyan ngatiyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini kami dini hari, cocok ya. Bertamu ke salah satu, apa ini namanya, masuk praktisi. Nggak, beliau ini tokoh teman-teman. Beliau ini salah satu guru saya dulu di Madrasah Aliyah. Tentunya guru seni budaya ya, kita sudah tahu. Beliau ini namanya Pak Adinul. Saya termotivasi datang ke sini. Satu mungkin karena saat ini seni itu sedang marak-maraknya digandrungi oleh pemuda pertama. Dan sosok beliau ini saya rasa cocok untuk berbicara, untuk memberikan pencerahan begitulah. Itu yang kedua, tentu untuk informasi, beliau ini juga salah satu pengurus ketua les bumi di MBCNU Turen. Apa Pak nyebutnya MBC? MBC. Nah, dan salah satu pengurus les bumi di tingkat kabupaten. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya. Mungkin teman-teman juga ada yang kurang tahu apa itu les bumi. Jadi les bumi ini nanti selebihnya nanti akan dijelaskan ya. Saya hanya pemantiknya. Salah satu Banom yang mengurusi tentang lembaga seni dan budaya. Nah, untuk itu saya akan tanya, karena Pak, les bumi ini kan kita bicara kalangan NU sendiri. Les bumi ini orang NU saja mengiranya adalah kumpulan orang-orang yang percaya klinik, barang-barang antik. Itu sebenarnya seperti apa? Ini ya. Oke, ini boleh ya, sudah dimulai ya. Boleh, monggo. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kebajikan rahayu. Rahayu. Terima kasih sudah berkunjung di rumah saya. Yang pertama, kedua, ini tadi tanya masalah les bumi itu apa sebenarnya. Sebenarnya di dalam NU sendiri juga masih banyak orang yang nggak tahu tentang les bumi. Betul. Misi saya itu satu sebenarnya, selain membumikan les bumi, Les bumi iya, dibumikan. membumikan les bumi di kalangan non Nahdlatul Ulama, di luar Nahdlatul Ulama, juga membumikan les bumi di Nahdlatul Ulama. Karena gini, kalau kita bicara masalah lembaga seni budaya Muslim Indonesia ini dulu itu adalah manifestasi kebudayaan di tingkat di golongan kami, golongan Nahdlatul Ulama. Untuk kalau sejarahnya ini tahun 60 itu ada namanya Lekra. Nah, Lekra itu lembaga seni budaya yang di bawah naungan PKI. Makanya muncullah les bumi itu Sebagai penentang. sebagai pembanding. Oh. Les bumi saat ini dianggap sebagai lembaga yang sangat aneh. Kadang-kadang dianggap sebagai lembaga yang percaya klinik. Padahal gini, kalau ngomong masalah budaya, itu kita tidak harus bicara klinik. Gini, saat ini muncul budaya-budaya di Indonesia ini, secara otomatis orang akan berpikiran bahwa budaya Jawa ini selalu ngomong budaya yang berhubungan dengan makhluk astral, mistis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Contoh, ya,
Saya ambil contoh keris gitu ya. Oke. Ini ngomong masalah keris. Keris itu sebenarnya bukan mistisnya yang harus kita ambil, tapi nilai filosofis. Terus ada di situ juga selain nilai filosofis, keris itu adalah simbol. Hmm. Simbol. Yang memegang keris, oh keris dulu ada namanya keris Kolomunyang Hmm. zamannya Sunan Giri. Secara otomatis ada ceritanya. Waktu tentara Brawijaya datang, ya, terus akhirnya Sunan Giri nulis serat, penanya dilemparkan jadi keris Kolomunyang. Oke. Nah itu kan nggak masuk akal, tapi ini namanya bahasa sastra. Ya. Bahasa sastra itu harus dioncei satu persatu. Masa ada pena dilemparkan terus jadi Jadi keris? keris. Kan nggak mungkin. Saya yakin waktu itu ada apa namanya, maaf ya ini bukan melecehkan salah satu wali songo. Secara otomatis kalau di bayangan saya dulu itu Sunan Giri membuat sebuah tulisan yang itu membuat orang bingung. Makanya ada namanya keris Kolomunyang. Kolo itu artinya waktu, munyeng itu bingung. Bingung. Ya kan? Waktu itu bingung. Oke. Karena tulisannya Sunan Giri, akhirnya saling membunuh dan pasukan Brawijaya habis. Tulisan yang gimana, Pak? Yang membuat bingung gitu kan, Nah, Mas? di situ kan nggak disampaikan. Disampaikan, oh ini senjata Sunan Giri, Kolomunyang. Ya kan? Jadi itu bahasa-bahasa sastra sebenarnya harus kita pahami bahwa bahasa seni, bahasa budaya di Indonesia itu tidak lepas dari bahasa sastra yang sangat tinggi. Kalau di Islam ada Quran yang perlu ditafsir, Ya, maka di seni juga harus ada. ada Oke. kajian seni, ya kan. Kalau sekarang orang belajar macopat itu kalau malam-malam sampean ya wis, sampean sendiri wis, saya tanya sebagai anak muda ini. Ketua KNPI kan. Ya, jadi gini. Sampean saya tanya, ketika malam-malam sampean dengar gending, terus ada kawruhono Kidung. duyunge wong urip niki, dim-dim denger kayak gitu Mencolot, Pak. iya kan. Padahal itu ada nilai filosofis di dalam Oke. kidung itu. Yang zaman dulu memang ditembangkan untuk ini menanamkan budi luhur terhadap masyarakat di Jawa ini. Ya kan? Tapi hal-hal seperti itu akhirnya ditanamkan ketika sama nonton film horor, dikasih nilai-nilai kebudayaan. Sebenarnya itu bukan malah mengangkat budaya menurut saya. Itu malah menjajah kebudayaan kita dengan film horor. Iya, Pak. Kalau dulu itu ngomong-ngomong gitu, Bang. Adik saya masih menangi adik saya yang kedua itu kalau sore itu digendong sama bapak dan di situ nyanyi. Nah, adik saya yang ketiga baru itu sudah nggak mulai dijak nonton film, diajak nonton. Nah, ini apakah mungkin salah satu dari dangdutan terakhir. kan men kayak ngono iku paling cilik dene canan. Iya, paling. Kan biasa kelek kate turu opo kidunge kan kayak ada sendiri, Pak ya, Iya. dike ngomong itu. Jadi setiap orang tua kayak saya itu dulu anak saya ketika kecil ya saya gendong, saya nyanyikan. Dan nyanyi-nyanyi itu juga menurut saya memasukkan budi luhur terhadap dirinya. Oke. Ini contoh Gus Zam ini ya. Gus Zam ini bapaknya ini nanti kita juga akan roasting sedikit. Bapaknya ini adalah orang yang guru qiraah. Secara otomatis dia akan mewarisi kepandaian qiraah bapaknya. Oke. Tapi tidak semerta-merta dia mewarisi gen sebenarnya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan mulai dari dia di dalam kandungan, terus dia sering lihat bapaknya qiraah, sering dengarkan dari waktu kecil. Akhirnya beliaunya Gus Zam ini masuk. Sekarang mau gak mau dia harus jadi orang yang
pinter kira kan gitu. Oke, berarti secara biologis ada faktor lingkungan yang membentuk. Ya, anaknya kiai taruh di hutan wis jadi rumah orang hutan kan jadi Tarsan. Iya. Tapi kalau anaknya kiai masuk dalam lingkungan pesantren, Ya secara jadi otomatis dia akan jadi kiai kan gitu. Karena dia sering melihat. artinya keturunan itu hanya potensial, Pak ya. Ya, Kalau tidak dipupuk dengan didukung dengan lingkungan dan sebagainya ya percuma. ya percuma. Oke. Begitu juga dengan seni. Seni itu kadang-kadang kalau orang, oh bapaknya jadi seniman. Jadi belum tentu bapaknya seniman itu anaknya seniman. Tapi kecenderungan Hmm. anaknya seniman ini mesti seniman. Oke. Anaknya singo mesti singo kan. Iki Iya kan? mungkin ambil promosi. Enggak. Jadi seperti itu. Proses proses pemupukan budi luhur, proses pemupukan karakter terhadap anak itu juga bisa lewat seni, bisa lewat lingkungan yang memiliki ngomong budaya Jawa mesti ini budaya luhur. Ya, budaya luhur. Bukan mistisnya sebenarnya eh, yang mau diajarkan oleh para wali zaman dulu itu bukan mistisnya. Dengan kalau ngomong mistis, ngomong mistis itu adalah budaya asli Indonesia. Saya tanyai, kuntilanak pakai pakaian apa? Waduh. Daster. Oke, ya. Jadi, Ya, kan? yang tertanam Semua, itu. ya mesti tertanamnya itu. Mesti. Kalau memang asli budaya Jawa, harusnya pakai kebaya dong. Kenapa harus pakai daster? Dan kenapa kok perempuan? Lah iya kenapa harus perempuan? Kok nggak dalang? Iya, ya, ya. Iya kan? Oke. Terus lagi pocong. Lahirnya pocong itu pada era apa? Iya, saya kan Secara morfologi. Iya kan, kalau mistis memang dianggap sebagai budaya peninggalan zaman dulu. Pocong itu lahirnya Islam masuk. Sebelum Islam masuk, nggak ono pocong. Ya. Iya kan? Orang Hindu matinya dipocongin nggak? Enggak ya dibakar. Iya kan? Iya. Sebenarnya kan enggak ada. Tambah lagi sekarang suster ngesot. Ini malah era-era Belakangan. Iya kan? Ya. Begitu malah di KKN Di Desa KKN? Penari. Desa Penari. Adanya KKN itu loh. Zaman jadi mahasiswa. Ya adanya mahasiswa zaman disik ono ada KKN. Iya. Jadi ini budaya-budaya baru. Pak, Harusnya orang itu berpikiran jangan mistisnya dulu kalau ngomong budaya. Oke. Nah, agenda-agenda seperti itu apakah bagian dari konspirasi apa gimana, Pak? Pemelintiran makna ya. Kalau Gini, kalau ngomong kita konspirasi ya tetap itu sebagai konspirasi karena yang laku itu. oke. Kita secara tidak langsung senang dibodohkan. Dengar kidung merinding. Padahal harusnya dengar kidung, dengar macopat. Oh, ini loh mana seperti ono keris. Wah, ono kodam nih. Bahkan sekarang ada cek kodam. Ya lek kodam belum. Layanan kodam. Iya kan? Nggih. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman muda, kalau kita bicara masalah budaya, jangan pernah kalau mau belajar budaya, jangan belajar dulu mistisnya. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan antara mistis, ya mistis itu hanya efek aja gitu. Oke, efek. Efek aja mistis karena ada di dalam ini ya. Dari kalau ngomong keris mesti anak keris ini pamornya seperti ini bisa jadi orang lebih bijaksana. Bisa jadi orang lebih percaya diri. Ini tak contohkan pelet. Oke. Pelet. Jaran goyang dan lain sebagainya. Pelet dulu ya. ini. Ilmu pelet. Ini saya juga ini mumpung di podcast dan podcastnya akan terbuka. Saya akan bertanya kepada semuanya, bahkan para praktisi pelet. Kita bisa nggak melet orang-orang yang nggak kita kenal?
Bisa nggak? Saya jawab Pak ya. Iya. Setahu saya bisa. Setahu saya. Syaratnya Oh, anu, memelet orang harus sampean punya bisa. fotonya, tapi Iya. harus itu. Cuman lek bisa, harusnya sampean enak melet kayak apa cerita Mara Blazinski, Artis-artis yang gak kenal sing artis-artis. waduh gitu ya. Iya kudune ngono ta. Selain kaya, cantik, wis tergila-gila nih sampean yo kabeh harta Oh, kan. artinya melet ini si apa nah, misalkan saya harus melet. Saya mau melet. Iya. Sing jenengan tanyakan ini saya harus kenal Iya, orang yang ya harus. harus kan? Ya. Harus. Oh, tak Nah, kira ini dalang ya apa ini tak dukune. saya contohkan sekarang. Ya. Kalau memang ilmu pelet ini harus kenal orangnya. Sebenarnya ilmu pelet ini saya bilang adalah ilmu di mana orang harus percaya diri, Oke. ya kan? Ini syarat-syaratnya orang melet biasanya suruh cari fotonya. Ya. Sampean ke rumahnya ke anaknya minimal cari tahu fotonya seperti apa, ya kan? Kenal orangnya dulu. Baru sampean dikasih, oh kita kasih bungkusan ini taruh depan rumahnya. Secara otomatis Ditanam di depan. sama nanam di depan rumahnya. Setiap hari nunggu dulu. Oh, Iya. ini ben liwat jam piro. Akhirnya tahu orangnya. Terus kalau sampean sudah megang itu, akhirnya punya percaya diri. Rasa percaya diri kok. Akhirnya berhasil. Berarti artinya yang ditekankan adalah alam bawah sadar kita pede, Iya. Yang ditekankan itu sebenarnya. bukan barangnya yang berefek, begitu bukan? Nah, Ya? bukan. Oke. Itu juga sama ngerti santet. Ini aku malah bicara panjang lebar ya. Oke. Ini mohon maaf bicara saya agak panjang lebar. Karena beginilah Ya, karena seni. ngomong kebudayaan. Oke. Kalau di Jawa itu dia juga bicara tentang musik, bicara tentang bahkan ilmu-ilmu yang kadang-kadang dianggap orang itu ilmu-ilmu mistis, Supranatural. Padahal supranatural sendiri itu juga harus syarat-syaratnya juga harus logis kan gitu. Syarat-syaratnya harus logis. Gak Santet mungkin tadi, Pak. supranatural terus gak logis gitu. Oke, santet ya. Oke. Santet ini ada beberapa tahapan untuk nyantet orang. ini saya bicara hasil belajar dari beberapa orang yang memang praktisi santet. Oke. Satu, orang yang disantet itu harusnya percaya dulu terhadap santet. Orang yang disantet mesti harus percaya. Ketika gak percaya, zaman dulu Belanda itu wis disanteti kabeh. Oke. Salah satu Belanda gak mempan disantet karena mereka gak percaya. Gak percaya, Oke. tidak satu frekuensi dengan kita. Oke. Yang kedua, kalau sudah percaya, kita teror. Dengan cara apa? Kasih bunga depan rumahnya, Oh iya. ya kan? Karena dari awal sudah dipupuk karo bunga itu yo mistis. Oke. Lembah kuburan, ya kan? Oke, tali pocong dan lain sebagainya. Tahap kedua seperti itu. Orang akan gelisah, Oh ya. ya kan? Setelah gelisah, baru ini yang lebih ilmu lebih tinggi lagi. Ke teknis. Ya, teknis santet. Itu orang akan mengirim energi. Ya. Teman pernah gini, kirim energi itu hampir sama dengan ini. Teman pernah nggak ketika ada ibu sampean kangen, akhirnya sampean ada perasaan lebih ke ibu. Ya, ternyata Nah, itu pas ditelepon memang dia harap-harap. Iya, Oke. itu memang energi kan yang dikirimkan. Sama dengan teknisnya dengan itu. Dikirimkan energi, akhirnya lewat mimpi, dia gelisah, akhirnya sakit. Berarti Itu. proses pengiriman energi emang ada, Pak ya? Ada. Di sisi lain pendahuluannya tadi Iya. sebagai penunjang. Tapi sebelum itu kan harus ada teknis. Tadi. Iya kan? Iya, Dua teknis yang harus dilampaui. Orangnya percaya dulu, terus satu teror. dia terteror, merasa diteror. Kalau sudah
kita Masuki. kirim, ya. Oke. Terus baru yang terakhir, ini paling tinggi ilmunya, dia harus, si praktisi santet ini harus, eee, bekerja sama dengan makhluk. Mhm. Kalau di Jawa itu tidak dipungkiri ada makhluk, saya percaya dengan adanya makhluk gaib, percaya, Oke. ya Bahkan kan? kewajiban salah satu muslim kan Iya, itu, percaya. mempercayai iman. Dengan jin ini nanti kita akan, kerjasama mengirim barang, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya seorang praktisi santet harus dari ya ini makan, nin. Oke. Di situ Setiap kali ritual harus. setiap kali ritual, setiap kali satu kiriman, Itu syarat dari jinnya itu. iya. Oke. Makanya, santet ini tidak gak semua orang, "Oh sakit aku dikirim." Ya Hmm. dididik orang Jawa seperti itu. Mhm. "Oh aku harus kirim." Belum tentu itu kiriman yang santet ini. Santet ini sudah tingkatan tinggi. Ada beberapa tahapan tadi. Bisa jadi orangnya hanya Gelisah. diteror, ya biar gelisah, akhirnya sakit-sakit sendiri kan gitu. Karena persepsinya sendiri. Cara persepsinya sendiri. Yang ketiga bisa juga energi yang dikirimkan. Lewat ngipi, lewat. Tapi sudah tahapan ketiga itu. Ya. Baru ini diruqyah dan lain sebagainya kan gitu obatnya. Oh, itu termasuk obatnya. Ya termasuk cara membantunya. Ketika ini orangnya imannya kuat, gak mungkin bisa. Mau tidur, sholat malam. Nggak bisa. Kita terbantengi dengan sendirinya kan gitu. Kayak ngomong masalah perdukunan. Ini malih dari budaya akhirnya ke perdukunan. Tapi biar banyak orang tahu. Kembali ngomong Agus Samsudin. Inilah tujuannya emang untuk kesini arahnya, karena selama ini kan apa namanya, ini dunia kebudayaan sering disandingkan dengan hal mistis, Ya. dan sekarang kan mulai banyak Pak muncul orang ngaku-ngaku dalam tanda kutip dukun, kemudian ya tidak di Bisa bahasa jin, bisa bahasa kuburan malaikat bisa bahasa semut. memanggil hujan. Nah, sebenarnya ada Itu ilmu-ilmu gimana? seperti itu ada. Wah, emang ada? Ada. Dan bisa dipelajari. Cuma sekarang dengan tingkat ini kesibukan orang hari ini, ya perekonomian semakin sulit, orang sudah mikirkan ekonomi. Moro-moro ada beberapa orang yang mengaku, iya bener nggak? Apakah iya? Apakah dia bisa melakukan itu? Tidak makan, tidak minum 40 tahun belajar ke Tuhan katanya. Jangankan gitu Pak, poso mutih tok iku ae wis sulit. Sulit. Gitu. Sekarang sudah sulit. Karena apa? Ini, zaman tahu telepati. Tahu tapi nggak mengerti. Ya, telepati itu ilmu komunikasi jarak jauh. Kalau Oke. dulu harus puasa mutih, ya, membersihkan diri, sampai berhubungan berbicara dengan jarak jauh itu hanya beberapa orang yang bisa, dengan beberapa orang. Nah, komunitasnya itu aja. Tapi sekarang enggak, kita nggak perlu puasa mutih bisa telepati. Beli paket kuota itu. Wis paling ele-elean nyolong wifi di tonggo. Akhirnya bisa kita telepati dengan WA, telepati dengan telepon. Pak, kalau disondingkan ya, ini kan termasuk pembuktian yang apa ya? Analogi yang bisa dikatakan yo konyol yo enggak ya. Lek ngomong tapi yo sesuai definisi telepati kan sebenarnya betul teknologi ini. Betul. Akhirnya begini Pak, apakah teori santet kan gini? Tolong disalahkan kalau prosesi saya salah. Santet itu kan sebenarnya setahu saya nih, mengirim benda Iya. ke orang. Itu kalau di saya, karena saya jurusan fisika Pak, Iya. itu adalah fisika modern juga ada teori kuantum itu. Iya. Apakah bisa dikorelasikan itu? Jadi misalkan teori kuantum kan benda kemudian dengan diberi gaya, akhirnya kemudian dipindahkan ke satu media dan emang ada di situ. Nah, bisakah dikorelasikan? Kalau ngomong fisika, Oke. itu selalu santet,
terus pemindahan penyakit itu selalu dihubung-hubungkan dengan teori kuantum mesti. Iya, ya iya, kan? iya, karena saya baru Oh, belajar. dibentuk dengan bentuk yang lain, terus akhirnya dipindah Betul. menjadi benda yang lain, Betul. ya kan? Ya, Selalu disandingkan dengan itu. Tapi korban saya. iya, itu kan cara teknologi. Tapi kalau kita memang ada, kenapa kok Rasul dulu itu sampai mengadakan ru'ya, Oke. terus mengadakan apa? Rasul sendiri juga bilang bahwa ada sihir di dalam, bahkan di Pada masanya. ya pada masanya sihir itu ada. Hmm. Dan saya percaya karena memang Rasulullah sendiri memberi contoh pada kita doa-doa cek sihir, ya, bahkan sampai eh, surat, bahkan jin itu memang ada kan gitu. Di surat jin itu kan ini kullu kailayya nasaru minal jinni Masya faqalu Allah. sami'na qur'anan ajaba. Tidak harus Aduh. dipahami nanti wala nusir kafir. Jadi apa? Di surat jin itu katakan ada sekumpulan jin lagi mendengarkan Quran yang sangat sangat indah, sangat apa menakjubkan bagi mereka. Tapi di ayat selanjutnya kita tidak boleh bekerja sama dengan jin. Oke. Artian bekerja sama itu saling menguntungkan. Ada apa namanya? Transaksi. MOU, ya ada transaksi. MOU. Tapi iya kan anak MOU Iya. nih. Oh, sama harus melakukan syarat ini, ya kan? Biar nanti tak bantu. Jadi nanti ada pleno dengan jin. Mungkin ada dengan jin. Mungkin LPG. ada beberapa kayak di Pondok Unik mungkin bisa. Oke. Mungkin kan saya belum tahu juga. Ya. Itu tanyakan ke Abu ya Mama Gufron. Kalau masalah pleno dengan jin bisa enggak? Sebelum menjauh ke Mama Gufron. Oh iya. Sebelum jauh ke situ, ini saya kembali ke sana tadi, Pak. Iya. Kalau emang saya misalkan mau nyatet dan di situ saya harus apa namanya mencari foto kan gitu. Kalau dulu kan emang perjuangannya gitu, harus ke rumahnya, nyolong-nyolong foto atau minta. Kan Iya. akhirnya ada kepercayaan diri. Nah, sekarang kan mudah, Pak, diakses. Nah, apakah itu nanti juga termasuk masih apa ya, Mas? Santet itu ibaratnya masih relevan. Kok santet? Apa? Pelet. Masih relevan. Nah, kan mudah. Oh, saiki golek tanggal lahirnya, penak. Nggak ada usaha kan. Nggih. Akhirnya saya kan nggak ada effort, nggak ada kepercayaan diri. Nah, gimana itu? Ya, intinya kalau saya sebagai apa namanya? Ya memang ada ilmu-ilmu seperti itu ada. Tapi memang harus secara teknis itu secara logika harus juga masuk. Secara gitu. apa? Secara logika harus juga masuk. Ya seperti itu tadi, ada upaya untuk ke rumahnya minimal dia punya. Tapi kalau gini, kalau sampean ibaratnya mau melet seseorang, mau melet namanya Miss Idam gitu. Ibaratnya misale kok kayak Penowo. Kan sampean untuk ngetes bahwa itu benar-benar dia apa tertarik terhadap sampean harus mendekat dulu. Oke. Iya kan? Iya. Tapi sebelum itu ibaratnya sampean belum pernah mendekat karena gak pede, akhirnya nang kiai dulu atau nang dukun dulu. Oh, dikasih ini. Wis meneh sampean langsung terpaksa ke situ. Oke. Wis secara otomatis kepedean sampean akan tumbuh. Itu manusiawi. Berarti itu sebenarnya kita ke dukun ini hanya memperkuat, Pak. Iya. Sama halnya dengan orang yang megang keris. Orang megang keris, oh ini orang ini bakalan kaya dengan keris ini. Salah satu keris mungkin ya. Kita kasih keris biar sampean cepat kaya. Benernya secara tidak langsung kota bawah sadar kita itu sudah benar ada harapan untuk itu dan ada upaya. Sampean hanya duduk kayak tekan. Iya.
Kalau sekarang nggak ono pembagian rezeki itu langsung jatuh dari langit, itu nggak ada kecuali di Palestina. Iya kan? Iya dikirim gitu ya. Iya dikirim. Indonesia Tapi ngirim. caranya zaman perang dulu. Nggak ada. Aduh. Oh, tiba-tiba dari langit, wah Indomie blek. Sak kargo. Iya Iya kan? iya Nggak iya. ada. Terus sekarang ono kayak gitu, bingung orang. Iso nibani omah, iso wong di jalanan moro-moro kerutuhan Indomie, nggak mungkin kan? Bahkan kayak iya, iya, logis nggak? Ya nggak logis. Ya ketika kita diem di rumah tanpa usaha, tanpa koneksi, itu kan kita juga nggak akan kaya gitu loh. Tapi ketika wis disugesti, oh aku kaya, ini mesti ada jalan. Minimal Oke. kita berusaha. Eh, Keris itu hanya simbol bahwa kita memegang komitmen, kita akan dikaya kan gitu. Media sugesti. Nah, gitu juga saya kan banyak keris ya. Itu sebenarnya ya walaupun keris ini turunan ya, Turun temurun. turun temurun Diwariskan. diwariskan, tapi saya percaya bahwa ini adalah tinggalan nenek moyang yang harus dilestarikan, yang harus dirawat. Bahkan sampai kemarin tanggal 1 Suro sampai tanggal 10 Suro itu saya mesti membersihkan keris, dimandikan. Itu hanya sebagai sarana bahwa mensifati ini hanya benda. Justru untuk itu ya, Iya, Pak? saya Bukan justru untuk untuk itu, bukan untuk oh kotami tetep gereng. mangan. Iya. Kotami Wae mangan. mangani kodam. Oh. Jadi justru untuk mensifati ini benda. Kalau kita sudah ini kalau saya salah juga bisa diingatkan. Kalau kita saya punya keyakinan gini, kalau kita melestarikan kebudayaan, menjaga kebudayaan nenek moyang, secara otomatis nenek moyang kita itu akan senang. Doa-doa dari nenek moyang itu akan masuk kepada diri kita. Minimal seperti itu. Sama sebagai organisator ibarat. Sama melestarikan sebuah organisasi, secara otomatis orang yang menciptakan organisasi itu tetap mendoakan sampean. Seneng. Senang. Kayak Yai Hasyim Asy'ari itu mendoakan orang-orang yang membesarkan NU, menghidupi NU. Dia akan bersama Yai Hasyim Asy'ari di surga, ya diakui sebagai santrinya dan didoakan bersama-sama nanti masuk surga. Itu kan termasuk doa orang-orang yang terdahulu. Saya juga punya keyakinan seperti itu. Terhadap orang yang menciptakan keris. Iya. Oke. Terhadap kakek saya, terhadap mbah-mbah saya. Oh, kita kasih keris, hari di rumah dan lain sebagainya. Dengan itu kan dia, oh saya itu masih dihargai itu orang tua. Minimal gitu. Bahkan saya itu sering dianggap orang itu agak aneh karena setiap malam Jumat itu saya mesti ke makam. Tidak peduli malam apa sih, Pokok Jumat. Ya ke makam. Karena saya punya keyakinan orang tua saya akan pulang. Iya kan? Iya. Tapi itu kan bahasa sastra. Oke. Kembali lagi bahasa sastra. Nah, iya. Yang pulang apa? Yang pulang itu memorial. Oh iya iya. Kenapa kok saben malam Jumat ahli kubur bali nang omah. Nah, itu yang pulang itu bukan orangnya pulang terus hidup jadi mayat hidup pulang ke rumah, tapi memorialnya supaya ditanamkan kepada kita biar mau mendoakan kepada orang tua kita. Jadi bahasa seni, bahasa budaya itu sebenarnya harus dikoncai dulu, jangan dimakan sama kulitnya. Kalau dimakan sama kulitnya akhirnya percaya, oh ini mistis. Jadi mulai aku mereka nang kuburan orang tuaku balik kok zombie. Kata medeni. Karena zaman milenial itu gini, Pak. Ini saya rasa ada hubungannya nih.
ketika misalkan saya eh, di makam, kemudian saya duduk-duduk di batu nisan, itu kan mesti orang tua ngomong gak ilok, kan gitu. Ya, Nah, ya. sebagai milenial itu nggak cukup Pak dinasihati nggak ilok itu. Opo, oh, nah, Tapi sebagai milenial sampean itu harusnya berpikir nah, inna fi khalqis samawati samawati wal wal ardi ardi waqtilafil waqtilafil laili laili wan wan nahari nahari. layatil liulil albab. Masya Allah, wis kayak setoran apa? Hafalan nih aku. Iya kan? Pak dulu ketika SMA aku nggak keluar seperti ini Pak. Loh, Jenengan. saya memposisikan sebagai guru seni budaya, bukan sebagai les bumi kan gitu. Oke. Kalau ngomong les bumi, lembaga seni budaya muslim Oke. Indonesia. Tapi kan juga man saat itu. Kita kan juga muslim. Iya, tapi kan ada guru agama. Oh iya. Atau mungkin saat itu jangan ada profesi urung nutut ada iki. Oh iya. Salah Mungkin satunya. lah aku pendekatan ke agama, ke anak man. Ya. Nanti saya akan dianggap oh itu wong foto, wong tuwek pakai dalil. Iya kan? Wong ngerti. Tapi lah saya lebih itu upaya les bumi juga seperti itu di masyarakat. Ada sabta wikrama. Di mana kita harus menjadi garda depan, tidak harus ini, kita tidak harus memetak-metakan bahwa ini kalangan beragama ini. Enggak, kalau di les bumi semuanya bisa masuk. Jadi apa nggak kudu kowe ngerti lontar, kowe Enggak. paham arkeolog, enggak nggih? Nah, ini kalau les bumi itu sebenarnya tidak hanya budaya kuno ya. Bahkan di MBC NU Turen, di Oke. les bumi MBC NU Turen itu ada yang bagian budaya kuno dan ada budaya modern. Budaya modern anak-anak band, Hmm, arek pang, seni itu ya, Pak. ya seni, Oke. sarana teater dan lain sebagainya. Itu juga butuh wadah. Orang seni itu mau masuk ke NU visi karena waduh itu makom kuno. Oh iya, menganggapnya Iya. kumpulan spiritualitas. Iya, tapi ketika les bumi hadir, saya harapkan itu sebagai ini penghilang kasta antara orang-orang spiritual dengan orang-orang yang biasa-biasa saja kan. Biasanya orang ini mohon maaf ya ini ya, ini saya agak kritis dengan beberapa pengurus NU yang menganggap dirinya itu punya kasta tersendiri. Wah, kiai kok, Oke. aku ustad kok, Suriah kok. Surya. Ngapunten. Ngapunten Yai. Iya kan. Buka wis iku ae. Guys, aku ketua Ansor kok. Kan. KNP itu kan kok. Akhirnya atik ngopi. Waduh, Rek, kula dianggap ngene. Tapi kalau di bebas, gantengan datang. Sholawatan datang. Iya. Akan rapat di MBC datang. Ya kan? Jadi kita lebih bebas. Jadi Panwas datang. Itu lain ya. Ngurusi politik. Ini sambil rokok kan nggak Oke. apa-apa. Dapat lagi nih, Pak. Pak, apakah ini apa namanya peramal itu sama dengan seni? Nah, katanya sebentar. Apa ini teori liar saya ya, Pak? Iya. Banyak yang mengaitkan kita siapa ketua Sunda Empire itu, Pak? Iya kan? Lot Rangga. Nah, almarhum kan. Almarhum. Banyak sekarang jadi perbincangan, Pak. Apa yang dikatakan itu setiap hari satu demi satu terbukti, meskipun nggak semua dan meskipun nggak secara letterlek, Pak. Gimana pandangan? Gini. Saya itu selalu percaya atas omongan dari ulama, omongan dari Kanjeng Nabi itu saya selalu ketika dia ulama, Nabi percaya. Nabi pernah meramalkan kan, peperangan Rum, Konstantinopel akan itu terus ada lagi Dur meramalkan yang terakhir ini. Oke.
Bapak Akan Prabowo akan akan jadi menjadi presiden. presiden Dan itu di masa nyata. tuanya. Ternyata saya percaya ada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, tapi atas dasar kehendak Allah kan gitu, kehendak Tuhan. Apa yang tidak mungkin kan? Tapi kalau peramal itu sudah menjadi menjadi eh, apa ini, money oriented Oke, profesi. sebagai profesi itu beda lagi. Kadang-kadang ramalan zodiak zaman mesti lihat ramalan zodiak, selalu cocok karena bahasanya masih bahasa umum kan itu. Kamu lagi kasmaran, siapa sih nggak kasmaran ya Kabeh ngomong gitu. wong. Yang membaca kan mesti anak-anak muda. Kayak saya gitu, gak pernah bisa lihat ramalan zodiak terus gak foto. Gak relevan. Gak relevan. Iya. Lagi ini zodiak ini hari ini lagi kesulitan keuangan. Di zaman sekarang ya mesti kesulitan keuangan kan. Mas yo tadi duitnya oke kan. Iya. Wis tetep sulit uang. Karena ya alhaqum takarur tadi Pak ya, manusia selalu kekurangan. Makanya lek ngomong ramalan itu tinggal siapa yang menangkapnya kan ngono. Kayak ramalan Jayabaya. Nanti akan ada Kediri tadi kali. iya. Surabaya dadi rawa. Itu kan bahasa sastra wis. Saya bilang bahasa sastra, cuma orang sekarang itu selalu menganggap gini. Kayak kemarin ada ramalan yang saya paling konyol ini ramalan kiamat tanggal 2. Iya. Tanggal berapa kemarin? Iya, saya pernah lihat itu. Alhamdulillah kita adalah alumnus dari kiamat. Berapa kali saya diramalkan kiamat, juga kiamat karena Nabi sendiri itu lo gak tahu. Mbak, kemarin gagal kiamat itu karena panitianya belum berbentuk katanya. Gitu ya. Ya Belum nanti dilatih. belum ada fakta integritas untuk ditandatangani. Setelah kiamat mau ngapain kan gitu. Cek bingung kan kiamat ada lapor. RTL-nya belum jelas ya. Iya. Oh, jadi ngomong masalah ramalan itu kalau bahasa umum sih ya masih bisa diterima. Tapi kalau sudah spesifik nang arah kiamat. Sampai ini mati usia ini. Saya enggak percaya. Karena mati jodoh, mati rezeki itu semuanya di tangan Tuhan. Iya kan? Ketika kita kalau kita manusia itu kan cuma butuhnya usaha. Ikhtiar. Untuk mendapatkan jodoh harus ada ikhtiar. Untuk mendapatkan rezeki harus ikhtiar. Untuk mendapatkan umur panjang juga harus ikhtiar. Gitu. Aku mencipe ketika mati ya tak cuma maneh. Rokok iki jenenge. Kene wis ngrungokno metuwen teng gak sida nyedot. Lah kok tak sumet meneh. Lah iya lek mati ya disumet maneh. Gak bingung aku. Oke, secara tadi ramalan sudah. Sekarang ini Pak, yang sedang viral lagi di kalangan anak muda, filsafat Pak. Bagaimana seniman ataupun budayawan melihat filsafat? Ini ya. Kalau ini bicara filsafat, selalu ngomong seni dan filsafat itu selalu berdampingan. Oke. Orang yang memiliki Kayaknya wakai dampingannya ya seni. Banyak. Seni itu tadi di fisika masuk, di sains masuk. Fisika makan ngomong budaya. Terus sebenarnya kan masuk semua. Seni itu mencakup kehidupan semua manusia. Tapi seorang filosof besar ya itu rata-rata juga seniman besar. Ya kan? Kayak Aristoteles siapa jenenge? Wis Islam aja wis. Rumi. Jalaluddin Rumi.
Bumi Oke. itu siapa? Pelukis. Oh, pelukis ya? Iya. Terus kalau sekarang yang masih hidup yang sering ngomong filsafat, eee, siapa? Ya Mbah Tejo. Ya, Sujotejo wis ibaratnya. Ya, Sujotejo Sujotejo selain seniman juga filsafat. filsafat. Karena seniman itu selain hatinya yang diasah, juga Pikir. pemikirannya. Orang itu bisa dilihat dari omongannya sendiri. Seorang itu bisa dilihat dari omongannya. Orang itu ono kelas-kelasnya omongan. Ya, yang kelas pertama orang yang sering ngomongkan orang lain. Itu Oke. paling rendah. Ya. Kelas kedua orang yang mengomongkan masalah hari ini, jadi kejadian-kejadian. Yang Oke. paling tinggi adalah orang yang mengomongkan eh, Rencana. rencana masa depan. Di filsafat itu sudah sampai tingkatannya di situ. Ketika orang sering mengasah pikirannya, ketika orang sering mengasah hatinya, secara otomatis orang ini akan jadi filosof. Ya, seniman juga gitu kan. Seniman itu semakin tua semakin diasah hatinya, semakin diasah pikirannya. Oh, aku ngelukis ini tujuannya menyampaikan sesuatu. Karena berkarya, selain berkarya, seniman ini juga harus menyampaikan sesuatu. Oke. Tidak hanya berkarya tok, oh ya wis lukis wajah ya kan. Oke, Pak. Ngomong pelukis berkarya harus menyampaikan sesuatu. Lantas di belakang jenengan Nah, ada Gus Dur seperti Mbah Semar ini, Pak. ya. Ini apa ini, Pak, maknanya Nah, ini? ini saya sempat agak rame dengan teman-teman kantor dulu. Ini ya, lukisan ini lukisan saya tahun 2013 dengan judul Gus Dur bukan Kiai. 2013. Ya, saya Oke. menyatakan Gus Dur bukan Kiai. Lantas apa Gus Dur itu? Gus Dur itu menurut saya adalah Semar Badronoyo. Semar Badronoyo. Ya, kita tilas balik. Semar itu selalu diidentikan dengan orang perutnya besar, Ya, ya. buncit. Terus kalau senyum tidak senyum, sedih tidak sedih kan gitu. Oh ya. Samar wajahnya. Makanya dinamakan Semar. oke. Ya, samar. Kalau ada ceritanya dulu sebelum Islam masuk, Hmm. ya, Syekh Ahmad Subakir itu ketemu dengan Eyang Semar kan itu. Katanya ditidar itu, Pak. Ya, Bukan? Oh, katanya yus pokok ketemu Eyang Semar lah misalnya oke. ceritanya gitu. Ya. Ya, terus diizinkan masuk agama baru di Jawa, agama Islam, ya kan. Saya juga beranggapan Gus Dur ini juga Eyang Semar. Sebagai saya suka pakirnya apa sebagai Semar? Eyang Semarnya. Oke, Gus Dur mengesahkan agama semua. Konghucu waktu itu. Oke, Iya kan, Heeh. agama Konghucu disahkan sama Gus Dur. Karena gak ada agama baru, ya kan. Bahkan Gus Dur itu dikenal sebagai orang yang plural. Lek ngomong Kiai Abdurrahman Wahid itu kiai, tapi lek ngomong sosoknya Gus Dur Pluralisme. plural. Dan ada Gus Durisme apa? Kesurian. Gus Durian, lali Gus Durian. Ya tadi ada lek ngomong kiai atau ngomong ulama, Gus Dur ini saya bilang bukan kiai. Kenapa? Karena Gus Dur itu tidak hanya menyangkup orang Islam saja, Hmm. menyangkup keseluruhan. Bahkan Gus Dur bisa jadi Buddha, ya kan? Ono patung Buddha, Budanya sosoknya Gus Dur kan gitu. Pak, maaf saya Ada. belum paham. Saya potong biar teman-teman juga anu. Harapan saya jenengan akan menempatkan Gus Dur sebagai saya Subakir karena kan pendatang untuk Bukan. gimana itu? Bukan. Sebelum ke situ. Kalau lanjut. saya Subakir itu kan hanya pendatang. Oke. Kan Tapi- sama-sama mengesahkan baru, Pak. Bukan. Saya Subakir ini beliau hadir untuk izin, Oke. Iya kan? Ya, sepakat. diizini. Saya Sejarahnya gitu. saya Mas. yakin ya,
saya yakin Eyang Semar itu adalah sosok pemimpin di waktu itu. Oh ya. Bayangan saya itu Eyang Semar adalah Patih Gajah Mada Oke. dengan badannya besar Ya. ya, kalau digambarkan dan di Buku-buku buku-buku ya, buku-buku sejarah. sejarah, walaupun kita kan nggak ngerti seperti apa. Badannya besar, perutnya buncit, ya kan, Mhm. gemuk, Mhm. terus kalau senyum nggak senyum, marah nggak marah gitu kan. Saya selalu menghubungkan, oh saya Subagin di situ bukan ketemu Eyang Semar dalam posisi spiritual, Ya. tapi kenyataannya ketemu dengan Eyang Semar. Akhirnya ketemu dengan Patih Gajah Mada, itu di bayangan saya kan, di Oh, bayangan saya. bayangan. Oke. Bukan, ini tidak berdasar, mungkin ada teori lain, tapi di teori saya seperti itu. Ketemu Patih Gajah Mada, dengan itu disahkan agama baru dan moksa dia. Yang Semarnya. Ya, Patih Gajah Madanya moksa. Oh, yang Ya, Muksa Patih Gajah. Patih Gajah Mada moksa. Begitu juga dengan Gus Dur. Ini hampir sama. Kejadian-kejadian itu terus berulang. Setelah mengesahkan jadi presiden ya, terus mengesahkan Oke. agama baru, Kemud Konghucu ya, ya, terus dia juga moksa. wafat. Bukan gitu. Moksa itu eh, orang akan melepas seluruh Jabatan. jabatannya, melepas seluruh Oke. pakaiannya, jadi dia menghilang dari sosok Patih. Dulu Patih Gajah Mada itu kan Patih, terus moro-moro menghilang kan gitu, tidak tahu di mana. Saya ya punya keyakinan Moksa itu orangnya melepas baju, Kalau di terus anu, Pak, tampilannya beda, akhirnya orang tidak mengenal lagi bahwa dia Patih Gajah Mada. Begitu juga dengan Gus Gus Dur, Gus Dur dia keluar dari Istana Negara pakai pakai celana. celana Oke. pendek, jadi rakyat. Polanya sama, Polanya sama dengan pengertiannya beda. ya. Kalau Makanya saya dulu punya bayangan bahwa Eyang Semar itu adalah sosok yang nyata, bukan hanya sosok spiritualis, hmm, ya kan. Dari situ makanya saya gambarkan Gus Dur. Oh, Gus Dur itu adalah Eyang Semar. Di mana yang dia muncul di era ini. di era modern. Oke. Begitu juga mungkin agama-agama yang lain yang lalu sebelum adanya Hindu Buddha mungkin juga ada yang Semar kan gitu. Kita kan nggak ngerti juga Hmm. dan tidak ada cara yang jelas untuk membahas itu. Makanya kita boleh kan memiliki teori seperti tadi yang saya bilang, teori itu bisa muncul ketika kita sering mengasah otak, sering mengasah hati kan gitu. Di dunia pendidikan itu experience prejudice understanding. Teori mendahului pengalaman. Oh iya iya, Iya kan? bener. Ya, saya harus biar ketok mahasiswa nih, Rek. Iya, Ben itu guruku iki bangga nang aku ngono lho. sangar saya bahasanya. Si rodok ke Inggris ngono lho. Oke, Pak. Seperti itu ya. Nah, ini apa, Pak? Tombak-tombak ini, Pak. Tombak-tombak ini juga simbol aja. Simbol aja. Iya, saya tuh selalu beranggapan oh, lek ngomong energi yang ada di dalamnya. Memang ada keris-keris itu yang memiliki energi. Penyembuhan. Ano, Maksudnya? ternyata ini ya, ada ini. Saya dulu itu punya keris, tapi sekarang dipakai praktek sama saudara. Nggak praktek pengobatan. Oke. Saya nggak menyebutkan orangnya. Jadi dipakai praktek untuk dia dukun kampung lah, menyembuhkan sakit gigi dan sebagainya. Sebelum jenengan kasihkan emang gunanya untuk itu? Ya mungkin saya nggak ngerti ya, nanya awalnya tidak tahu, tapi dia minta keris itu saya kasihkan. Terus akhirnya saya tahu fungsinya ketika dia praktek. Ternyata di dalam keris itu bisa membesarkan pembuluh darah. Oke. Tangan megang keris itu, tiba-tiba kayak Dut, dut. pembuluh darah itu besar. Akhirnya besar-besar loh tangannya. Oke. Kayak megang apa lah di UAE apa batu giok gitu. Hampir sama dengan itu. Oke. Itu untuk menyembuhkan sakit gigi ditempelkan gini kerisnya.
yang sakit. Secara logika kan, oh pembuluh darah besar, saluran darah lancar, sembuh. Kan gitu. Cara logikanya seperti itu. Makanya keris itu ya memang ada yang punya punya energi, tapi bukan energi mistik. Nggih. Tapi akhirnya saya percaya loh, Pak. Karena gini, darah setahu saya, nggak tahu Mm-mm. anak biologi. Darah itu kan juga mengandung zat besi dan lain sebagainya, toh, Pak. Kemudian kalau di situ dirangsang dengan keris itu kan juga terbuat dari logam mulia. Iya, Mungkin ada hubungannya juga mungkin, Pak ya. Secara saya itu sains dokteran. juga gak paham masalah apa fungsinya awalnya. Tapi ternyata ketika itu saudara saya dipakai, oh caranya gini. Ditaruh di tangan saya, taruh. Tangan ini membesar. Pembuluh darah. Iya, lo enggak jari-jari ini membesar. Loh, oke. Ya seolah-olah kayak dipegang ini kayak apa? Kesemutan nih loh. Oh, ya ya ya, keringkingan. Iya, ternyata hampir sama dengan orang-orang jualan apa? Jualan batu giok itu. Iya, yang biasa buat heeh. Oh. Pembesar anu itu. Ya Mm-mm, kan? iya. Ada kan? Anu, Itu sama dengan itu. Nah, kemudian kenapa kok yang seni yang keris dikatakan klinik, sedangkan selain itu Pak ya, ada banyak yang jualan, saya nggak nyebutnya merek nggih. Iya, Ada kayak kaca, kemudian kacanya dicelup, diminum. Itu kan cara kerjanya sebenarnya sama toh. sama. Tapi Karena dia ini sudah dikemas modern, modern. tampilannya, packagingnya. Terus Oke. orangnya pakai dasi-dasi, pakai sistem Iya. MLM. Kalau Oke. sama sebenarnya dukun juga pakai MLM loh. Mulut lewat mulut. Mulut. Ya aku tahu nang dukun kok. Iya. Anu, Manjur. tiba rono dhewe, walah aku ora manjur. Oh enggak aku tuh gak jodoh sama. Ya, Akhirnya kan alibinya gitu. kan itu mesti. Iya, Nggak jodoh. ACD dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya saya punya keyakinan bahwa dulu itu sebelum adanya dokter di Indonesia, dukun ini sebagai sebagai apa? Tabib. Pertolongan pertama. Kalau dokter akhirnya yang ini gak ada bidan melahirkan juga pakai dukun bayi. Nah kan, nah ini istilah dukun itu Pak, sekarang kan dipelintir. Iya, Padahal kan dukun ada di dukun blender bayi. sekarang jadi orang-orang yang mesti berhubungan dengan makhluk gaib, Heeh. dengan potong pocong, Ada kan, ada tadi ya, dukun pijet, dukun dukun pijet, dukun bayi. bayi dan lain sebagainya kan sanggal putung. Iya, itu kan ya. dukun. Nggih, nggih. Ada Ya, Pak, pergeseran berarti Pak. ya Hari ini. ada pergeseran pengertian bahwa dukun itu selalu berhubungan dengan mistis. Padahal kalau ngomong ilmu sangkal putung gitu kan, kenapa orangnya bisa tahu struktur tulang? Karena sering bertahun-tahun dia eksperimen, bertahun-tahun dia megang tulang, secara otomatis kalau kita sering megang, ya kan, akan tahu struktur Oh. tulang seperti apa yang benar kan gitu. Itu salah satu contoh. Dukun bayi juga seperti itu. Oh, cara melahirkan yang benar. Karena sudah pegangannya kan gitu. Bukan mistis semuanya, enggak. Jangan dianggap dukun kabeh ku mistis. Dukun iku kabeh koyo apa Gus yang ada di Blitar itu. Gimana? Enggak. Kalau itu apa Pak? Kalau itu emang dukun, praktisi, seniman atau apa? Oh, itu Gus Samsudin. seniman. Bikin konten kan seniman. Kita ya sama loh Pak, bikin Sama, konten. kita kan juga seniman. Ya, Gus Samsudin sama-sama kita seniman. Sebagai kaum muda Pak, yang tertarik ke dunia seni, mungkin mahasiswa baru masuk dunia seni, apa bekal saran jenengan untuk mereka? Ya, kalau kita belajar seni, kita belajar budaya, jangan belajar mistisnya dulu. Mistis itu hanya efek. Energi-energi yang sampean rasakan terhadap suatu seni, suatu budaya itu hanya efek, bukan goal sampean. Goalnya itu apa? Menata diri. Ya.
secara filosofis kita tahu, oh, eee, cara hidup itu sebenarnya orang Jawa itu sudah ada cara hidup yang benar. Terus lek ngomong seni, ini jangan terlalu, maksudnya jangan jangan terlalu, gila terhadap seni. Seni itu en enjoy, enak, tapi kalau kita terlalu masuk, terlalu, Menggebu-gebu, menggebu-gebu juga nggak akan bagus, kan gitu. Hal-hal yang, sifatnya berlebihan. berlebihan itu nggak bagus. Ada beberapa orang, oh, jadi seniman durung iso nggambar apik wis, oh, rambutnya wis digambar, Hmm. wis pakaian compang-camping. Itu mahasiswa, dulu saya gitu. Hmm. Tibake didelok seniman di luar negeri, oh alah seniman ganteng-ganteng. Nah, kenapa Pak kok bisa apa ciri khasnya kalau Indonesia seperti itu? Enggak, bukan ciri khas Apa itu Pak? itu kan sampean hanya memandang, yo oke ta seniman kadang-kadang, masuk aku seniman masuk ganteng. Iya, iya. Jadi jadi itu kan style. Jadi saya Ekspresi dulu diri Pak ya ya. ekspresi. Saya dulu juga pernah seperti itu, rambutnya sing pakai celana suwek-suwek. Iya. Itu kan ekspresi. Iya. Ekspresi aja. Hmm. Tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau berlebihan itu akan overdosis. Dan yang over itu enggak baik. Nggak baik. Pak, jenengan lulusan UM ya, Pak? UM. Kok apakah dulu ada keturunan dari bapak atau ibu seniman gitu? Enggak ada. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, seni itu tidak harus turunan karena kita sering melihat, ya kan, gitu. Karena sama ibu sering diajari gambar, akhirnya bisa gambar kan gitu. Bisa nggak Pak saya artikan seniman ini kayak sebuah iman? Kan iman nggak dapat diwarisi dari Iya, seorang ayah yang bertakwa. bisa. Bisa ya? Kemampuan itu semuanya seperti iman. Oke. Tidak akan pernah diwariskan dari bapak, tapi dengan lingkungan yang dibentuk oleh orang tua. Ya, dengan nama orang tua itu mesti memberikan nama itu yang terbentuk. Kayak nama saya Adi Nur Khairon, agama yang baik. Oke, Dan siap. orang tua saya juga berharap, wah ini Memiliki. kayak nama sampean, artinya baik banget. Jotik ngono akeh. Aku wis hafal. Aku hati ngomong gede ya, kabeh. Mosok orang seniman ngartikan Eko Jotik ora pantes. Pak, adakah sosok seniman atau budayawan yang jenengan apa namanya dambakan, jenengan inspirasikan, baik yang sudah almarhum maupun yang sampai hari ini masih gesang, masih ada? Saya itu selalu terinspirasi sama Profesor Agus Sunyoto, Oke, itu masih ada Pak? almarhum. Oh, yang almarhum dulu. Saya selalu terinspirasi oleh beliau. Beliau itu adalah sosok, bagi saya sosok guru. Bahkan saya bercerita dari tadi itu, hampir semua yang saya ucapkan itu berasal dari buku beliau. Oke. Dia budayawan, sejarawan, seniman. Era kapan itu Pak? Kemarin saya kan ikut kuliahnya Profesor Agus Sunyoto. Oke. Ya, ketua PB Les Bumi Oh. sebelum ini. Oh iya iya iya. almarhum. Terus saya juga terinspirasi dengan Gus Mus. Oke, Haji Mustafa Bisri. Ya, Mustafa Bisri. Dia di mana orang agama, ya, seorang agamawan terkenal, seorang kiai, tapi tidak menafikan seni, ya. Tidak menganggap seni itu di luar jalur kita gitu. Itu saya selalu terinspirasi, senang dengan lukisannya, dengan puisinya, saya selalu senang. Terus satu lagi, Nasirun. Siapa Pak? Nasirun. Saya terinspirasi dengan Nasirun waktu itu.
Karena karena dia seorang seniman ya yang selalu berusaha melukiskan alam-alam ketuhanan. Itu karyanya Nasirun mesti berhubungan dengan alam ketuhanan. Walaupun dia adalah seorang seniman muda. Saya senang dengan kita berkesenian tapi tidak pernah meninggalkan apa yang kita yakini. Oke. Kita berkesenian tetap dalam koridor berbudaya yang baik, berbudi pekerti yang seniman itu tidak bebas seperti orang barat yang pakai aneh-aneh lah orang barat ya. Jadi pakai itunya untuk lukis dan sebagainya kan gitu. Jadi Ada Pak ya? ada karena seni itu bebas. Oke. Tapi di bebas ini ada nilai-nilai kalau di Indonesia ada nilai-nilai yang harus Adat kita ketimuran. iya kita patuhi. Nggak mungkin kita berkesenian ada ini ya merdeka itu mesti akan muncul undang-undang Oke. dan muncul aturan-aturan. Ya. Kalau merdeka hanya merdeka hancur negara. Sama dengan kebebasan itu mesti ada aturan. Ada rules. Iya, ada realnya kebebasan. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita rasakan kan gitu. Kita berbudaya tetap berbudaya, tapi jangan pernah meninggalkan nilai-nilai Kearifan iya kita. kearifan lokal. Terus jangan meninggalkan nilai-nilai apa yang kita yakini. Kalau di era modern ini pesan-pesan jenengan untuk para seniman, budayawan, adakah Pak yang mau Nah, disampaikan? ini saya untuk teman-teman seniman dan budayawan yang sekarang sudah terlanjur membuat konten yang berhubungan dengan mistis, tolong mulai hari ini kita luruskan bahwa itu hanya konten ya. Boleh sampean kayak berkreasi dengan mistis tapi Penarikan yo pusaka. waduh, tapi yo ini tapi kasih edukasi yang baik terhadap Oke. masyarakat bahwa budaya itu tidak hanya mistis ya. Apa bedanya konten-konten itu dengan film horor kan gitu. Oke. Film horor itu menurut saya adalah film yang paling menjajah terhadap budaya. Pak jenengan kan guru seni budaya. Dulu kayak pernah ada bab perfilman teater kan ya? Film horor itu dari mana sih Pak sebenarnya? Apakah dari kita? Iya, seperti yang saya tadi bilang ya, film horor yang semua setan-setannya yang diangkat itu selalu impor gitu loh, Oh. impor. Jadi bukan budaya asli. Oh, zaman Mojopahit itu gak ono pocongan kan. Gak ono kuntilanak. Semuanya itu muncul ketika era penjajahan. Ini teori saya. Ini teori saya ya, bukan saya tidak ngambil dari siapa-siapa. Jadi yang bertanggung jawab saya berarti. Kalau ngomong teori saya. Saya yakin film horor itu film horor mistis itu adalah senjata Belanda waktu itu untuk agar pejuang-pejuang kita yang biasanya gerilya malam akan ketakutan. Lemah. Iya. Masyarakat kita malam-malam wah pocongan. Malam-malam wah kuntilanak. Oke. Akhirnya ya jadi Gerilya. gerilya. Ya. Jadi itu strategi Belanda. Ya, strategi Belanda untuk Kalau melemahkan kita. jenengan ini saya tanya, enggak tahu ada hubungannya apa enggak ya, tapi terlintas saja. Jenengan percaya enggak Pak dengan cerita Mahabharata? Ya, cerita Mahabharata itu Percaya kalau itu pernah terjadi? enggak. Oh enggak. Gini, kalau tempat terus
nama tokohnya. Saya yakin itu pernah terjadi karena penulis itu selalu terinspirasi dengan hal-hal yang pernah terjadi, hal-hal yang tempat-tempat yang ada di sekitar mereka. Oke, Ditangkap, dimasukkan jadi tulisan kan gitu, oke. ya kan? Tapi kalau kejadiannya seorang penulis itu selalu melebih-lebihkan. Oh ya. Nah, selalu melebih-lebihkan. Wis contoh ae yang kemarin buat Anunnaki. Hmm. Anunnaki kan seperti Oh, itu. iya, iya. Jadi melebih-lebihkan, oh manusia itu diciptakan alien. Alien tekondi. Tapi jenengan ajaran apa artinya ajaran kayak yang ada di Mahabharata kan ada Bhagavad Gita dari Sri Krishna. Hmm. Itu apa percaya ya, Pak? Artinya gimana ya? Ya hal-hal gini, kayak ngomong masalah nilai, nilai moral, nilai-nilai yang harus kita anut, nilai-nilai kehidupan ya, Mhm. nilai-nilai kehidupan yang ada di beberapa kitab, apalagi kitab itu sudah diimani oleh sebuah agama, pasti begitu. Cuman ya, kalau itu tidak logis, itu bukan saya menafikan yang enggak logis itu selalu salah, enggak. Tapi ketika ngomong Mahabharata, ini Hmm. ngomong bab Mahabharata. Hmm. Saya yakin dulu penulisnya juga melebih-lebihkan. Hmm. Oh, ada Hanuman ini angkat gunung. Dasamuka. Dasamuka. Dasamuka bukan wajahnya di 10. Lalu, Pak, kan Ya, gambarannya dia gitu. punya iya gambaran film kan. Oh iya. Ya Oh kan? iya. Saya Gambaran korban berarti, Pak ya? iya korban film sampean. Nah, ngomong Dasamuka berarti dia punya wajah 10. Wajah 10 itu berarti punya karakter-karakter, Oke. punya karakter 10 karakter. Bisa dikatakan dia munafik. Oke. Jadi orang Dasamuka itu ya wong munafik iku. Hmm. Oh, ndek kono ketok api gitu gini. Baik uler. Itu Dasamuka. Gitu Gitu. ya ternyata. Jadi semua itu jangan ditelan kayak makan kacang nah, jangan ditelan sama Kulitnya kulitnya, moncek iki. kesereten. Makanya silakan eh, Wis mati berarti. Oh belum. Oh, lek sing iku aman. Oke, lanjut, oke Kak. lanjut. Jadi kalau ngomong budaya itu makan kacangnya, jangan sama kulitnya. Kalau eh, sama kulitnya, sama keseretan, gak akan bisa tercerna dengan baik. Akhirnya dianggap orang aneh. Tapi like sampean ngambil budaya itu isinya saja, kacangnya saja dimakan. Ya bisa dimakan dan gak aneh. Itu Siap. budaya. Oke, Pak. Sepertinya sesi ini sudah sangat banyak kita membahas. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya karena tupoksi jenengan sebagai Ketua LS Bumi Turen, saya ingin menanyakan gimana gagasan jenengan untuk mewarnai Kecamatan Turen lewat LS Bumi. Hmm. Jadi Aduh, gini, Hmm. like ngomong mewarnai Turen, Turen itu sudah berwarna, Oke, siap. iya kan? Les Bumi itu hanya penjembatan antara budayawan. Di Turen itu banyak budayawan, banyak seniman. Cuman yang belum ada adalah jembatan antara seniman dan budayawan dengan orang-orang alim ulama. Oke. Nah, upaya saya di awal adanya Les Bumi sampai hari ini yaitu menjembatani antara alim ulama ya, yang notabene para agamawan dengan para budayawan biar bisa berjalan Berjalan. selaras. Karena budaya ini adalah senjata awal masuknya agama Islam di Nusantara. Seperti itu. Kalau dipisahkan, akhirnya ada kasta-kasta tersendiri. Oke, dampaknya itu. Oke, teman-teman, mungkin itulah pembicaraan kita tentang Les
tentang seni, kesenian dan kebudayaan di malam Sabtu Legi ini. Semoga ini menjadi edukasi untuk kita yang muda, kemudian bagaimana caranya kita menanggapi era digital ini. Mungkin statement terakhir Pak, closing statement dari podcast Bisa Harapan atau apapun lah. Gak sampean yang statement. Saya nggak berani berstatement karena saya di sini hanya host. Saya pun akan memutar video lagi untuk memahami kata-kata beliau karena ini tadi ada filsafatnya, kemudian ada histori sosialnya banyak lah. Itu yang nggak bisa saya cerna malam ini satu walaupun langsung dengan beliau tapi sulit. Gitu. Karena jujur Pak, saya kan terbentuk dari orang sains. Jadi, nah ini sekaligus saya minta saran. Saya itu kadang sulit untuk percaya mistis Pak. Sulit, sangat sulit untuk percaya. Karena saya terbentuk lek gak ketok, lek gak kebukti, ya gak iso. Nggak bisa saya mengimani itu kecuali Pak agama nggih. Karena sudah ditanamkan dari man kan gitu. Diman Iya. saat dulu di Gini. jadi Pak Adi dulu di guru saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang teman-teman. Tapi saya lulusan Mandagi tetap Man 1 Malang. Oh, tapi jasanya Man 1 Malang kok, Pak. Oh iya. Tapi saya lebih bangga Mandagi tetap. Gimana, Pak? Jadi terima kasih. Ini untuk podcast yang sangat luar biasa bagi saya. Saran untuk ini ya, saran untuk percaya hal-hal gaib. Gaib. Oh, hal-hal gaib apa hal mistis? Mistis, Pak. Oh, mistis. Lek gaib. Kalau mistis ya wis. Iya. Apakah salah? Misalkan saya pakai pedoman itu mistis. Kalau mistis sama gaib beda ya. Oke. Ya. Saya percaya gaibnya. Kalau hal yang gaib harus dipercayai dengan keimanan kan Oke, gitu. siap. Apa yang tertera di dalam Quran itu tetap harus diimani kan gitu. Tapi hal-hal yang mistis kalau memang tidak terbukti buat apa kita percaya kan gitu. Oke, siap. Memang tidak perlu percaya pocong, percaya kuntilanak, tidak percaya apa suster ngesot, nggak perlu. Yang zaman perlu percaya adalah adanya jin. Iya kan? Iya. Cuma nggak perlu percaya orang itu bisa mendatangkan hujan, menerang hujan. Orang itu bisa bicara dengan bahasa zaman, nggak perlu. Yang zaman perlu, zaman mengimani bahwa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Oke. Setelah hidup setelah mati akan hidup lagi. Nah, seperti itu kan, Pak? Iya. Itu yang harus zaman percayai. Jadi silakan dibedakan antara keimanan dengan mistis ini. Dibedakan. Siap. Antara budaya dengan mistis ini tolong dibedakan. Kalau terus-terusan kita berbudaya dengan budaya mistis, ya akhirnya ya lari-larinya jadi konten kreator penangkap hantu kan gitu. Sekarang emang aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Padahal yo hantune iku ketok kan. Sekarang Ya. aja hantu bisa tetap kamera. Itu mungkin ya. Oke, teman-teman, sekian podcast kami. Karena nanti kalau lama-lama sebenarnya masih banyak yang ingin Iya. kita omongkan. Ini banyak ini di otak saya terus Yuk, berkembang. iya, semakin ada akarnya. Cuman kalau kita stop nanti YouTube-nya seakan karena menyimpan memori kita yang banyak. Teman-teman, itu mungkin dari saya ada salah kata, mohon maaf. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.